Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Saya Dewi Safitri Ramadhani Putri Santosa dengan NIM 20051214033. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Yang kedua ada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Selanjutnya ada gambar jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Jaringan komputer biasa disebut dengan jaringan terpusat juga. Jaringan komputer memiliki server satu dengan banyak user. Namun, untuk jaringan terdistribusi, dia memiliki beberapa server dengan banyak user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama ada PAN. PAN kepanjangannya adalah Personal Area Network. PAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak sangat dekat. Contohnya ada Bluetooth. Yang kedua ada LAN. LAN kepanjangannya adalah Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Misalnya lab komputer. Yang ketiga ada MAN. MAN itu jaringan satu kota atau wilayah. MAN kepanjangannya Metropolitan Area Network. Selanjutnya yang keempat ada WAN. WAN merupakan jaringan yang telah mendunia atau yang biasa kita sebut dengan internet. WAN kepanjangannya adalah Wide Area Network. Nah, pada layar kalian akan terlihat gambar model. Untuk yang pertama ada model dari PAN. PAN mempunyai satu server dengan beberapa user. Nah, yang kedua ada LAN. Dan yang ketiga ada MAN. Yang terakhir ada WAN. Bisa kalian lihat dan kalian pahami sesuai dengan gambar yang ada. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Berdasarkan aksesnya, pembagian jaringan ada dua. Yang pertama internet. Internet bisa diakses oleh publik seperti kita menggunakan biasanya jika ingin browsing atau searching tugas. Nah, yang kedua ada intranet. Intranet ini hanya bisa diakses untuk kalangan internal saja. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan terbagi menjadi 6. Apa sih topologi jaringan? Ada apa aja macamnya? Yang pertama ada bus topologi. Yang kedua ada ring topologi. Yang ketiga ada star topologi. Yang keempat ada extended star topologi. Yang kelima ada hierarchical topologi. Yang keenam dan yang terakhir adalah mesh topologi. Di sini saya nggak akan menjelaskan semuanya, keenam-enamnya. Namun saya akan menjelaskan hanya 3. Karena jika 6, pasti kalian akan bosan. Dan bisa kalian cari sendiri ya di internet. Pasti banyak kok. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah topologi bus. Kelebihan dan kekurangannya saja. Kelebihan topologi bus ada 3. Yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua,
Penambahan client atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus ini ada 3 juga. Yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau client yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kelebihan topologi star ada 4. Yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Selanjutnya, kekurangan topologi star. Kekurangan topologi star ada 3. Yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan topologi ring. Untuk kelebihan topologi ring ada 4. Yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring ada 4 juga. Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lainnya juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Selanjutnya ada jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama unicast atau 1 ke 1. Yang kedua multicast atau 1 ke grup. Yang ketiga ada broadcast, 1 untuk ke semua. Nah, selanjutnya ini ada gambar model jaringan saat ini. Bisa dilihat pada layar kalian. Cukup sekian pemaparan materi mengenai model infrastruktur jaringan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.